Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sejarah, pernahkah kamu bertanya-tanya siapa sebenarnya Firaun pertama yang memerintah Mesir? Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi kisah 5 Firaun pertama yang meletakkan dasar peradaban Mesir kuno. Narmer, atau yang juga dikenal dengan nama Minis, adalah Firaun pertama Mesir kuno, sosok yang sangat krusial dalam sejarah Mesir kuno, yang diperkirakan memerintah sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Narmer sering diidentifikasi sebagai pendiri dinasti pertama Mesir dan dianggap sebagai tokoh penting yang berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir menjadi satu kerajaan besar. Penyatuan ini membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam sistem pemerintahan, budaya, dan ekonomi di Mesir. Penyatuan Mesir oleh Narmer menandai dimulainya dinasti pertama Mesir. Dinasti ini merupakan dinasti pertama yang tercatat dalam sejarah Mesir kuno. Narmer dikenal lewat peninggalan arkeologis yang paling terkenal, yaitu Palet Narmer. Artefak ini ditemukan di Hierakonpolis dan menampilkan berbagai simbol dan adegan yang mengisyaratkan kemenangan Narmer dalam menaklukkan Mesir Hilir. Palet ini menggambarkan Narmer dengan mahkota ganda, putih untuk Mesir Hulu dan merah untuk Mesir Hilir, yang melambangkan persatuan kedua wilayah tersebut. Selama berabad-abad, para ahli sejarah telah berusaha untuk mengungkap identitas sebenarnya dari Narmer. Beberapa teori menyebutkan bahwa Narmer dan Minis adalah orang yang sama, di mana Minis merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepadanya setelah penyatuan Mesir. Meskipun catatan tentang Narmer terbatas dan sebagian besar didasarkan pada interpretasi artefak, ia tetap dipandang sebagai sosok penting dalam sejarah Mesir kuno yang memulai tradisi pemerintahan yang kuat dan menyatukan bangsa Mesir yang sebelumnya terpisah-pisah. Firaun Hor-Aha adalah salah satu penguasa awal Mesir kuno yang dikenal sebagai raja kedua dinasti pertama setelah Narmer atau Minis yang menyatukan Mesir Hulu dan Hilir menjadi satu kerajaan. Hor-Aha namanya berarti pelayan Dewa Horus, yang menunjukkan bahwa ia dipandang sebagai representasi ilahi di Mesir kuno, terutama terkait dengan Dewa Horus, dewa pelindung raja-raja Mesir. Beberapa catatan dan bukti arkeologis menunjukkan bahwa Hor-Aha kemungkinan meneruskan upaya penyatuan yang dimulai oleh Narmer. Selama pemerintahannya, ia mengembangkan struktur administratif, memperkuat kekuatan kerajaan, dan membangun kota-kota baru. Hor-Aha dianggap sebagai salah satu pemimpin yang sukses dalam mengokohkan kekuatan Mesir sebagai negara yang bersatu. Selain itu, Hor-Aha dikaitkan dengan pengembangan agama dan tradisi Mesir kuno. Dikatakan bahwa selama masa pemerintahannya, ibadah terhadap Dewi Neith, salah satu dewi perang dan pelindung Mesir, semakin populer. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Hor-Aha juga memulai proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan agama, termasuk tempat pemujaan dan kuil. Hor-Aha kemungkinan besar dimakamkan di Abydos, salah satu pemakaman kerajaan paling penting di Mesir. Makamnya, yang masih ditemukan jejaknya, menjadi simbol dari awal tradisi pemakaman kerajaan yang diikuti oleh banyak Firaun setelahnya. Firaun Zer adalah raja Mesir kuno yang memimpin setelah Hor-Aha. Zer dikenal sebagai salah satu raja yang membawa stabilitas pada masa awal Mesir kuno dengan memperluas kekuasaan ke wilayah-wilayah sekitarnya, yang akhirnya membantu membentuk peradaban Mesir sebagai kekaisaran besar. Zer memerintah dari ibu kota kuno Tinis, dan makamnya ditemukan di Abydos, sebuah kota yang dihormati sebagai salah satu tempat pemakaman terpenting pada masa itu. Makam Zer, yang cukup besar dan mewah, menunjukkan bahwa ia adalah seorang penguasa yang memiliki kekayaan dan kekuasaan signifikan. Menariknya, beberapa penemuan menunjukkan bahwa makam Zer pada abad-abad berikutnya digunakan kembali sebagai tempat suci oleh para pengikut kultus Osiris, dewa kehidupan setelah kematian, yang diyakini berada di situs makam Zer. Meski sedikit yang diketahui tentang kehidupannya, Zer diduga meneruskan langkah ayahnya dalam menyatukan Mesir Hulu dan Hilir, memperkuat negara, dan memperluas jaringan perdagangan Mesir. Beberapa artefak, seperti tulisan dan relief,
menunjukkan bahwa selama masa pemerintahannya, seni, teknologi, dan kepercayaan spiritual mulai berkembang pesat. Firaun Z adalah salah satu raja Mesir kuno yang memerintah selama dinasti pertama. Dia dikenal juga dengan nama Horus Z, yang berarti ular abadi atau Horus sang ular. Nama Z ini sendiri menggambarkan hubungannya dengan Dewa Horus, dewa utama yang terkait dengan kekuasaan para Firaun. Informasi mengenai Z cukup terbatas karena dia hidup ribuan tahun yang lalu dan hanya sedikit peninggalan sejarahnya yang ditemukan. Firaun Z adalah penerus dari Firaun Zhr dan kemungkinan besar suami dari Merneit, seorang ratu yang juga mungkin berperan sebagai pemangku kekuasaan setelah kematian Z. Hal ini karena anak mereka, Den, masih terlalu muda untuk memimpin ketika Z wafat. Salah satu peninggalan terkenal dari masa Z adalah makamnya di Abydos, sebuah lokasi pemakaman kerajaan yang sangat penting di Mesir kuno. Makam Z ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh arkeolog Flinders Petrie dan Mail Amlin Au. Makamnya berisi berbagai barang-barang pemakaman yang menunjukkan kemewahan dan kekuatan yang dimiliki Z sebagai seorang raja. Di dalam makam ini juga ditemukan stela atau batu peringatan yang diukir dengan nama Horus miliknya. Stela ini sangat terkenal karena menampilkan lambang Horus dan membuktikan eksistensi Z sebagai Firaun. Sebagai Firaun, Z diakui sebagai penguasa absolut Mesir kuno. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, menjaga keteraturan dunia, dan memimpin pembangunan di negerinya. Firaun Den adalah salah satu penguasa Mesir kuno yang terkenal dan dia dianggap sebagai salah satu Firaun pertama yang benar-benar memiliki catatan sejarah yang jelas. Den dikenal karena reformasi dan pembangunan yang dilakukannya. Dia dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan sistem administrasi dan ekonomi Mesir. Dia juga memerintahkan pembangunan piramida yang menjadi simbol kekuasaan dan keabadian. Den adalah salah satu Firaun pertama yang menggunakan gelar Firaun, yang menunjukkan statusnya sebagai penguasa tertinggi. Gelar ini menunjukkan hubungan erat antara kekuasaan politik dan agama. Artefak yang ditemukan dari era Den, seperti stela dan potongan-potongan perhiasan, memberikan wawasan tentang kehidupan dan kebudayaan Mesir pada masa pemerintahannya. Beberapa benda juga menunjukkan praktik pemakaman yang rumit, menandakan keyakinan Mesir kuno terhadap kehidupan setelah mati. Seperti banyak Firaun awal lainnya, informasi mengenai akhir pemerintahan Den tidak banyak diketahui. Namun, setelah masa pemerintahannya, dinasti pertama terus berkembang dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Mesir kuno tetap terasa. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya.